بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul melanjutkan kajian kita dari kitab Wadhifatul Abtal Al-Musabaqatu ila Fadailil A'mal. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada poin yang menjelaskan bahwa amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dicintainya adalah al-faraid. Amalan-amalan yang diwajibkan Allah tabaraka wa taala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim lebih memprioritaskan amalan sunnah yang menyebabkan dia menelantarkan amalan wajib. Al-ahammu fal-aham. Yang wajib bagi seorang muslim adalah yang mengamalkan yang paling utama, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Mendahulukan yang wajib. Dan benar apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dari kalimat beliau yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan kewajiban sehingga menyebabkan dia tersibukkan untuk melakukan yang sunnah, maka dia diberi udzur. Disebabkan karena dia menyibukkan diri untuk mengamalkan yang wajib. Adapun seorang yang menyibukkan diri dengan amalan nafilah yang menyebabkan dia melalaikan yang wajib, maka orang ini, kata beliau, maghrur, orang yang tertipu, dan dia berada di jalan yang salah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, ahsanu hadithin fi fadailil a'mali wa a'ammuha wa asahhuha. Hadis yang paling bagus yang menjelaskan tentang keutamaan amalan, dan yang paling bersifat umum dan yang paling sahih. Yang paling bersifat umum dan yang paling sahih. Maka di sini beliau menyebutkan 3 sifat, bahwa ini hadis yang paling bagus yang menjelaskan tentang fadailul amal. Sebabkan karena kandungan yang disebutkan di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan-keutamaan yang barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Yang kedua, bahwa hadis ini lebih bersifat umum, menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadis ini
lebih sahih dibanding riwayat-riwayat yang lainnya. Karena hadis ini disepakati tentang kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka tiga sifat ini terdapat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang akan kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka, yakni pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Seorang imam, seorang pemimpin yang berlaku adil terhadap rakyatnya. Seorang penguasa yang berlaku adil dan yang menunjukkan keadilan seorang pemimpin ketika dia berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Masa remaja adalah masa-masa yang banyak dari mereka yang menelantarkannya, tidak memperhatikan betapa pentingnya keremajaan itu. Maka seorang yang tumbuh semenjak mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang akan diberi naungan pada yaumul qiyamah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Dia rindu dengan masjid dan dia senang tinggal di masjid sebagai khairul biqa', tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sebab masjid merupakan tempat yang mubarak, penuh berkah. Di dalamnya seorang menyibukkan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersibukkan dari hal-hal yang melalaikan. Ketika dia mendengarkan adzan, maka dia segera menuju ke masjid untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba yang berserah diri hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang berikutnya, 2 orang yang keduanya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ketika seorang muslim mencintai saudara yang lain karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena ada tendensi tertentu dari kepentingan dunia. Karena Allah. Semakin bertambah rasa cintanya kepada saudaranya ketika saudaranya tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan yang dibangun di atas taqwa Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang kekal. Tidak akan punah dan tidak akan terputus meskipun langit dan bumi ini telah punah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling berteman setia pada hari kiamat nanti mereka akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa yang membangun rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri-ciri seorang mukmin yang merasakan nikmatnya dan lezatnya keimanan. Ketika seorang muslim dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila ketiga perkara ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Ayyuhibballaha
ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idza anqadhahu Allah kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seorang muslim yang lainnya sebabkan karena muslim itu taat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya. Allah telah memberikan kepadanya hidayah, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kama ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mengikat rasa cinta kita kepada kaum muslimin karena Allah. Apabila kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan inilah yang merupakan kecintaan yang dibangun di atas nasihat. Ketika saudara kita bersalah, maka dia pun menasihati. Dan ini merupakan wujud rasa cinta. Dan bukan merupakan cinta yang sebenarnya. Cinta karena Allah ketika dia melihat saudaranya salah, saudaranya menyimpang, lalu dia membiarkan begitu saja. Dibiarkan dia dengan penyimpangannya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang dibangun di atas ikatan cinta karena Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Dan seorang lelaki yang dibujuk oleh seorang wanita. Wanita ini punya keturunan yang terhormat, demikian pula dari sisi paras kecantikannya. Jadi dari sisi keturunan, kalau istilah kita, dia termasuk keturunan yang berdarah biru. Ya, anggaplah misalnya dia Raden, ya, kalau di kalangan orang-orang Jawa, atau Andi kalangan orang Bugis. Naam. Dan dia seorang wanita yang cantik. Maka wanita ini membujuk laki-laki tersebut dalam kondisi khalwat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian besar cobaan. Namun apa yang diamalkan oleh laki-laki ini? Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggalkan itu, meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan zina karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang mulia pula. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan. Dia tidak menampakkan sedekahnya. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak bersedekah karena riya. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ini menunjukkan keikhlasan dia. Menunjukkan bahwa dia benar-benar menyembunyikan amalan kebaikannya ketika dia bersedekah. Dan yang ketujuh, kata Nabi SAW, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesepiannya, lalu mengalirlah air matanya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-buka'u min khasyatillah. Ini adalah merupakan tangisan ibadah, tangisan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya kaum mukminin adalah tangisan yang mereka takut kepada Allah Jalla wa ala. Ketika mereka berzikir kepada Allah, semakin bertambah keimanan mereka,
bergetar hati-hati mereka. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala bergetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka semakin bertambah keimanan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid jilid 2 halaman 282, kata beliau, "Hadza ahsanu haditsin yurwa fi fadailil a'mal wa a'ammuha wa asahhuha insyaallah wa hasbuka bihi fadla." Hadis ini adalah hadis yang paling baik yang diriwayatkan tentang keutamaan amalan dan lebih bersifat umum dan yang paling sahih insyaallah, dan cukuplah bagimu dalam hadis ini menjadi keutamaan apabila engkau mengamalkannya. Jika engkau menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang berhukum dengan penuh keadilan terhadap rakyatnya. Apabila engkau seorang pemuda, maka tumbuhlah kamu menjadi seorang yang abid, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menjadi seorang yang berteman dengan yang lainnya, jadikan pertemanan kamu sebagai pertemanan yang dibangun di atas rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Ketika engkau punya harta, maka infakkan harta tersebut dengan keikhlasan. Apabila engkau sebagai seorang yang masih memiliki syahwat, jagalah syahwatmu. Jangan engkau serahkan dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau menangis, jadikanlah tangisanmu itu sebagai tangisan yang takut kepada Allah pada saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Qala al-'Allamah Ibnu al-Qayyim fi Rawdatil Muhibbin. Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin jilid 1 halaman 485, innaka idza ta'ammalta as-sab'ata alladhina yudhilluhumullahu 'azza wa jalla fi dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu wajadtahum innama nalu dhalika adh-dhill bimukhalafatil hawa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sesungguhnya engkau apabila engkau memperhatikan ketujuh golongan yang disebutkan di dalam hadis yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di bawah naungan arasy-Nya pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, maka engkau akan melihat siapa mereka itu, apa ciri-ciri mereka, mengapa mereka mendapatkan keutamaan itu. Kata beliau, engkau akan mendapati bahwa mereka meraih keutamaan tersebut dan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala bi mukhalafatil hawa, karena mereka menyelisihi hawa nafsu, meninggalkan hawa nafsu. Ya, seorang imam yang adil, bayangkan kalau seorang menjadi imam, ya, yang namanya penguasa lebih condong kepada arah dunia, cinta dengan tahta, cinta dengan dunia, cinta dengan kerakusan, tamak dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, demikian banyak para pemimpin-pemimpin, para muluk, raja-raja dari al-jababirah, orang-orang yang sombong. Sehingga ketika seorang menjadi pemimpin lalu kemudian dia bersikap adil dalam kepemimpinannya, menunjukkan bahwa dia memerangi hawa nafsunya. Suatu hal yang sulit sekali. Nah, seorang akan dirongdong sana sini dari kalangan syaitan dari kalangan jin dan manusia, berusaha untuk memalingkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang komitmen di atas Islam, di atas syariatnya, dan dia terus istiqamah di atasnya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia menyelisihi hawa nafsu. Ya, lihat gimana Raja Habasyi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Habasyi ini hidup di tengah orang-orang Nasara. Dia seorang pemimpin dan dia tidak
menampakkan keislamannya di hadapan kaumnya. Sehingga kaumnya menyangka bahwa dia Nasrani. Padahal dia seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalnya. Maka Nabi alaihi wasallam mengerjakan salatul ghaib. Dan beliau keluar bersama dengan para sahabat. Ya. Dalam kondisi demikian dia tetap kokoh, istiqamah di atas Islam. Maka demikian pula seorang pemimpin ketika dia berbuat adil terhadap rakyatnya, menunjukkan bahwa dia menyelisih al-hawa. Demikian pula seorang pemuda, seorang remaja biasanya lebih condong kepada kemaksiatan, condong kepada hura-hura, condong kepada cinta dunia, karena dia merasa bahwa dia masih memiliki fisik yang kuat. Dia merasa bahwa dia masih lama mati. Nah ketika seorang pemuda dia tumbuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya dengan ibadah, maka ini merupakan keutamaan. Ya. Demikian pula dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kecintaan itu dibangun di atas tendensi dunia. Apakah karena si fulan itu atasannya, atau karena si fulan itu kaya, atau karena si fulan itu punya jasa dunia dan yang semisalnya, maka dia membangun kecintaannya di atas hal-hal tersebut. Maka ketika seorang muslim bangun kecintaannya karena Allah, dia mencintai seorang karena Allah, dan dia membenci seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan keutamaan, menunjukkan dia meninggalkan hawa nafsu. Seorang lelaki yang diajak seorang wanita yang cantik, yang berparas cantik, yang punya keturunan. Lalu dia meninggalkannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jelas menunjukkan bahwa dia menyelisih hawa nafsu. Demikian pula seorang yang bersedekah, berinfak dengan penuh keikhlasan, ini juga menyelisih hawa nafsu. Seorang yang berzikir kepada Allah, seorang yang bertafakkur, lalu dia menangis dalam keadaan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ini juga menunjukkan keikhlasan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apabila engkau perhatikan siapa mereka ini yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hawa, menyelisih hawa nafsu. Lalu beliau berkata, yakni Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam hafizahullah, "Fala tabkhal ala nafsika bil hirman min al-ittisaf bi sifati haula'is sab'ah." Janganlah engkau menjadi orang yang kikir terhadap dirimu, sehingga engkau menjauhkan dari memiliki sifat yang dimiliki oleh mereka 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi ba'dihha, atau sebahagiannya. Fa mukhalafatu hawaka ittiba'an lil haqq hiya mau'ilun najati wa tariqus salamah. Maka menyelisih hawa nafsumu karena engkau mengikuti kebenaran, itu adalah merupakan tempat keselamatan dan keberhasilan. Dan itu adalah merupakan jalan keselamatan. Wa bawwabatun nasr wat ta'id minallahi rabbil alamin. Dan itu merupakan pintu pertolongan dan kekuatan dari Allah Rabbul Alamin, di mana Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut berusaha meninggalkan hawa nafsu dan istiqamah di atas kebenaran. Kemudian beliau berkata hafizahullah taala, al-musabaqatu ila al-a'mali fil awqati al-fadilati wal azminati wal amkinah. Berlomba-lomba menuju amalan-amalan yang saleh pada waktu-waktu yang utama, baik yang hubungannya dengan zaman, waktu, atau yang hubungannya dengan tempat. Sebab ada amalan-amalan yang utama yang berhubungan dengan waktu-waktu tertentu, ada pula amalan-amalan yang utama yang hubungannya dengan tempat. Yang ini akan beliau rinci dengan menyebutkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laqad faddalallahu awqatan ala awqat. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan sebahagian waktu di atas sebahagian waktu yang lain. Ada waktu-waktu tertentu di sana ada keutamaan yang tidak ada keutamaan itu di waktu-waktu yang lain. Wa syuhuran ala syuhur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
lebih mengutamakan sebahagian dari bulan-bulan di atas bulan-bulan yang lainnya. Wa ayyaman ala ayyam wa layali ala layali. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian hari dibandingkan hari-hari yang lain, dan sebagian malam dibandingkan malam-malam yang lainnya, dan sebagian saat dibandingkan saat-saat yang lainnya. Wa sa'atin ala sa'at. Lalu beliau merinci, faqad faddalallahu syahra Ramadan ala sa'iri syuhur. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tentu hal ini adalah perkara yang tidak tersamarkan bagi kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Nah, bulan yang penuh berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan wa huwa syahrun mubarak." Telah datang pada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh berkah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah bagi manusia dan penjelasan dari hidayah dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa di antara kalian yang telah menyaksikan bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim diturunkan bertepatan pada malam apa? Malam apa? Malam Jumat. Malam yang utama, seutama-utama malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an Al-Karim pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan kaum muslimin untuk mencari malam Lailatul Qadar? Pada malam keberapa? 10 malam terakhir. Iltamisuha fil ashr al-awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Beliau tidak menentukan malam apa itu. Yang jelas 10 malam terakhir. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim pada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa nuzulul Quran itu hari keberapa? 17. Mirip 17 Agustus ya. Nah ini butuh dalil. Nah, Allahul musta'an. Wa faddala Allahu al-ashhur al-hurum ala sa'iri baqiyatil ashhur ba'da Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan bulan-bulan haram dibandingkan bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik, yang penuh berkah. Ya, setelah itu bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Berapa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan dalam hitungan Hijriah ini sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ditetapkan dalam kitabullah semenjak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Menunjukkan bahwa
bulan-bulan Hijriyah yang berjumlah 12 bulan, ini adalah merupakan hitungan bulan-bulan yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak diciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan itu. Nah, alangkah buruknya kaum muslimin, mereka mengganti bulan Hijriyah dengan perhitungan Masehi. Ya, penanggalan bid'ah, penanggalan muhdats. Nah, sehingga subhanallah sangat sulit bagi kita untuk mengenal bulan-bulan Hijriyah itu. Namun ketika seorang muslim ditanya, sebutkan bulan-bulan yang ada di tahun Masehi. Demikian cepatnya Januari, Februari, Maret, April, di luar kepala seperti membaca Al-Fatihah. Nah, tapi ketika ditanya 12 bulan Hijriyah secara berurutan, apa bulan yang pertama? Masih banyak yang tidak mengetahui. Banyak yang tidak mengetahui. Masa bodoh dengan itu. Padahal sepantasnya bagi seorang muslim memuliakan bulan-bulan Hijriyah itu. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semestinya kita membiasakan, ya. Membiasakan untuk mengetahui penanggalan Hijriyah, ya. Ketika misalnya ditanya, ini tanggal berapa sekarang? Maka kita mengetahui. Sekarang tanggal berapa sekarang itu? Tanggal 6 atau tanggal 7? Tanggal 8. Nah, karena kan sudah terbenamnya matahari, sudah masuki hari yang berikutnya. Nah, ya, membiasakan itu jauh lebih baik. Karena apa? Sekian banyak permasalahan di dalam Islam yang menyangkut tentang hukum-hukum syar'i, itu hubungannya kepada penanggalan Hijriyah. Iya kan? Seorang menunaikan ibadah haji, hubungannya dengan penanggalan Hijriyah. Kapan itu? Sudah ditetapkan pada bulan Dzulhijjah. Nah, kurban, Muharram. Nah, ya, puasa putih, Ayyamul Bidh. Jangan seorang berpuasa tanggal 13, 14, 15 Maret misalnya. Keliru. Nah, ini keliru. Ya. Yang disyaratkan adalah mengikuti penanggalan Hijriyah. Nah, maka hendaknya kita membiasakan pada saat kita menulis surat misalnya, jadikan penanggalan Hijriyah itu di atas. Ya, kalaupun terpaksa harus menukil yang Masehi, taruh di bawah. Nah, taruh di bawah. Jadikan yang Hijriyah itu yang lebih di atas. Sebagai bentuk ta'zim, kita mengagungkan bulan-bulan ini, tahun Hijriyah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Disebutnya bulan haram disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang terhormat, tidak diperbolehkan ada peperangan pada bulan-bulan tersebut. Bulan apa saja itu? 3 bulan bersambung, 1 bulan terpisah. Yang bersambung apa? Ada suara tadi. Apa yang bersambung? 3 bulan bersambung. Haji bulan apa? Dzulhijjah. Sudah. Setelah Dzulhijjah apa? Setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan keberapa? Dalam hitungan Hijriah bulan keberapa? Bulan 12. Ya. Bulan 12. Setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah. 3 bulan yang disebut bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satunya terpisah, Rajab, sebelum Sya'ban. Nah, ini disebut bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Menzalimi diri pada hari
pada di bulan mana saja adalah perkara yang diharamkan, tapi khususnya di 4 bulan ini jangan coba-coba. Ya. Keharamannya lebih besar. Qala At-Tabari fi tafsirihi, berkata At-Tabari dalam tafsirnya, Allahu 'azzama hurmata haula'il ashhur wa syarrafahunna 'ala sa'iri syuhuris sanah fa khassa adh-dhanba fihinna bit-ta'zim kama khassahunna bit-tashrif. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kehormatan bulan-bulan haram ini dan mengagungkannya di atas bulan-bulan yang lainnya yang ada di tahun tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perbuatan dosa pada bulan-bulan tersebut lebih besar hukumnya, lebih besar ganjarannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada bulan-bulan tersebut dengan kemuliaan bagi seorang yang beramal saleh pada bulan-bulan itu lebih baik. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini kita tidak akan memahaminya kecuali kalau kita terbiasa dengan bulan-bulan hijriyah. Kita sudah di bulan berapa? Bulan Rajab. Wah, ini bulan haram. Nah, bulan haram. Iya kan? Kita bulan berapa? Sebentar lagi Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haram. Nah, seorang melakukan perbuatan dosa di dalam bulan tersebut jauh lebih besar akibatnya. Itu kalau kita terbiasa mengetahui bulan tersebut. Yang kasihan kaum muslimin dicekoi oleh orang-orang kafir. Ya. Ini bulan apa? Desember. Oh, sebentar lagi hari Natal. Setelah itu tahun baru. Ya. Tahun baru. Kemudian mereka sibuk pergantian tahun dengan melakukan berbagai macam aktivitas kemaksiatan, liyadzubillah. Nah, kerusakan. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Sepantasnya kita membiasakan perhitungan tanggal, perhitungan bulan dengan bulan-bulan hijriyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang disebut Muharram, bulan pertama dalam hitungan Hijriyah. Nah, itu adalah puasa yang paling utama. Lebih terkhusus seorang berpuasa Ashura pada tanggal 10 Muharram. Lebih utama lagi, nanti akan disebutkan. Demikian pula puasa Tasu'a pada 9 Muharram yang pernah diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada tahun depannya pada tanggal 9, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil beliau alaihi salatu wassalam dan beliau belum sempat mengamalkannya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering berpuasa di bulan Sya'ban daripada bulan Muharram? Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Sya'ban seluruh hari-hari di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Nah, dan ini beliau tidak melakukannya di bulan Muharram. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan disebabkan karena beliau sibuk ya dengan hal-hal yang lain. Nah, mungkin mengatur pasukan, kemudian ya banyak terjadi safar atau yang semisalnya yang menyebabkan beliau terhalang untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Muharram pada hari-hari yang mana saja dari hari-hari di bulan Muharram. Lebih utama lagi ketika seorang berpuasa di tanggal yang 10 Ashura, demikian pula yang ke-9. Kama faddala Allahu syahra Sya'ban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan Sya'ban.
Fajaa fil hadits an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa di 1 bulan kecuali Ramadan. Beliau sempurnakan 1 bulan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering berpuasa, yakni selain bulan Ramadan, yang lebih banyak dari 1 bulan daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa di bulan Sya'ban pun dianjurkan bagi seorang untuk memperbanyak puasa. Hanya saja Nabi SAW tidak memperbolehkan seorang menjemput puasa Ramadan dengan mendahulukan puasa sehari atau 2 hari. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang memang itu adalah merupakan hari kebiasaannya, maka diperbolehkan baginya berpuasa. Wa faddala Allahu ayyaman minha al-ashrul awal min Dzulhijjah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan hari-hari tertentu dibandingkan hari-hari yang lain. Di antaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada satu amalan yang diamalkan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan seorang pada hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwa mengamalkan amal-amal saleh pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini penuh dengan keutamaan, lebih baik, seutama-utama amalan. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, walal jihad, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan amalan jihad? Qala walal jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak bisa dibandingkan dengan amalan jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji' bi syai', kecuali seorang yang dia keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mukhatarah, ya. Tentu dia siap untuk mengorbankan dirinya dan hartanya, lalu dia tidak kembali membawa apapun. Dia meninggal di jalan Allah dan dia telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kembali satupun. Nah, ini baru keutamaan. Adapun secara umum menunjukkan bahwa seorang yang mengamalkan amal saleh dengan penuh keikhlasan, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu jauh lebih baik daripada berjihad. Menunjukkan keutamaan yang besar, ya, bagi seorang untuk menghidupkan amal-amal saleh. Apakah termasuk berpuasa? Sebagian para ulama mengatakan iya, termasuk pula berpuasa, termasuk pula berpuasa. Nah, lebih terkhusus lagi pada tanggal apa, hari Arafah tanggal berapa? 8 atau 7? Hari Arafah. Wukuf di Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini keutamaan. Ya, ini adalah keutamaan. Kecuali bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, tidak dianjurkan untuk berpuasa, disebabkan karena mereka mengamalkan amalan haji, yaitu wukuf di Arafah. Adapun pada tanggal 10, maka tidak diperbolehkan seorang berpuasa pada hari tersebut, karena itu adalah hari Idul Adha. Nah, wa minal ayyam, termasuk di antara hari-hari yang
memiliki keutamaan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terhitung. yakni beberapa hari-hari tertentu. Dan yang dimaksud adalah ayyamut tasyrik menurut penafsiran sebagian para ulama. Nah, dan Nabi alaihissalam mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menunjukkan bahwa seorang melalaikan diri dari hari-hari tersebut. Karena itu adalah merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan. Wa minha yaumu Arafah wa yaumu Asyura. Di antara hari-hari yang memiliki keutamaan hari Arafah. Yang tadi termasuk pada bulan Zulhijjah tanggal 9. Dan hari Asyura pada bulan Muharram tanggal 10. Fa Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghapuskan kesalahan dosa-dosa yang dikerjakan pada tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Adapun berpuasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa ala menghapuskan dosa-dosa di tahun sebelumnya. Wa minal ayyamil fadilah ayyamul bidh. Termasuk di antara hari-hari yang memiliki keutamaan hari-hari putih. Yang dimaksud hari-hari putih yaitu di pertengahan bulan setiap bulan Hijriyah tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Dan disebut hari-hari tersebut hari-hari putih disebabkan karena di malam harinya terang, memutih karena bulan purnama. Sehingga disebut dengan hari-hari putih. Fa'an Qatadah bin Milhan qala, dari Qatadah bin Milhan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma al-bidha 13 wa 14 wa 15. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kami, memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Qala wa qalahunna ka hay'atid dahri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa 3 hari pada hari-hari putih dalam setiap bulan sama kedudukannya seperti berpuasa sepanjang masa. Iya kan? Sebab kalau setiap bulan 3 kali maka dia sama seperti berpuasa sebulan penuh. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan di dalam Islam, ketika seorang mengamalkan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dia mengamalkan 10 kebaikan. Berarti kalau dia mengamalkan satu puasa sama kedudukannya dengan 10 puasa. 3 kali dia berpuasa teranggap 30 kali dia berpuasa 1 bulan. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa berpuasa pada 3 hari dari setiap bulan dari hari-hari putih seperti seorang berpuasa sepanjang masa. Wa an rajulin minas sahabah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba liqaumihi kitaban fihi. Dan dari seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menulis kepada kaumnya satu kitab, satu risalah, surat yang di dalamnya berisi siyamu 3 ayyamin minasyahri yudhibu wahara sadri. Kata beliau, berpuasa 3 hari dalam sebulan itu akan menghilangkan kedengkian di dalam dada seseorang.
penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Adapun di dalam hadis ini tidak disebutkan pengkhususan 3 hari itu harus di pertengahan setiap bulan. Oleh karena itu, ya, seseorang tetap disunnahkan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Terserah hari yang mana saja, diperbolehkan secara mutlak. Terserah di hari yang mana saja dari bulan tersebut. Termasuk di antara hal ini ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihati aku untuk mengamalkan 3 hal. Yang pertama, na'suma thalathata ayyamin min kulli syahrin. Agar aku berpuasa 3 hari dari setiap bulan, wa raka'atai duha, dan mengerjakan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan 3 hari dalam sebulan tanpa mengikat atau mengkhususkan 3 hari tersebut dengan hari-hari putih, ya. Sehingga di hari yang mana saja seorang boleh berpuasa. Kecuali di sana ada hari-hari yang tidak diperbolehkan dikhususkan. Seperti hari Jumat. Tidak boleh menyendirikan puasa pada hari Jumat. Kalau dia berpuasa hari Jumat, dia berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Nah, namun yang lebih afdal kalau memungkinkan seorang berpuasa pada hari putih. Itu lebih afdal daripada berpuasa 3 hari tanpa menentukan hari-harinya. Nah, wa minha, dan di antara hari-hari yang memiliki keutamaan Sittu Syawal, berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. An Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia menyertakannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kedudukannya seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Ya, dia berpuasa selama setahun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan tidak disyaratkan berpuasa 6 Syawal harus berurutan, terserah di hari yang mana saja di bulan Syawal seorang diperbolehkan. Yang jelas dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Nah, namun kalau dia memiliki hutang di bulan Ramadan, hendaknya dia mendahulukan untuk membayar hutang Ramadannya, qadha. Kemudian setelah itu dia melanjutkannya dengan puasa Syawal. Wa minha, dan di antara hari-hari yang memiliki keutamaan al-Itsnain wal Khamis, hari Senin dan Kamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal Itsnain wal Khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Amalan-amalan itu akan diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku senang amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa minha, dan di antara hari-hari yang memiliki keutamaan Yaumun Nahri wa Yaumul Qarr, hari sembelihan, hari Nahr, Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa Yaumul Qarr, dan hari Qarr. Yang dimaksud hari Qarr yaitu hari yang berikutnya, tanggal 11 Dzulhijjah. Kalau Yaumun Nahr, Idul Adha itu pada tanggal 10, maka Al-Qarr pada tanggal 11. Disebutnya tanggal 11 Dzulhijjah itu sebagai hari Al-Qarr dari kata qarar. Qarar itu artinya menetap. Disebabkan karena para jamaah haji pada tanggal 11 itu mereka menetap di Mina. An Abdullah bin Qurt anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Qurt. Abdullah bin Qurt ini salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam.
Nabi SAW yang merubah namanya jadi Abdullah. Dulu namanya Syaitan. Ya, dulu namanya Syaitan. Maka Nabi SAW menggantinya jadi Abdullah. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahri thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, Idul Adha, hari sembelihan, dan hari Al-Qar, itu tanggal 11 Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini hadis yang sahih. Wa yaumul qar huwa al-yaumul 11 min syahri Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari Qar adalah tanggal yang ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Summiya bidzalika li'anna al-hujjaj yastaqirruna fi Mina. Dinamakan hari itu hari Qar disebabkan karena para jamaah haji mereka tinggal di Mina pada tanggal tersebut, tanggal 11 Dzulhijjah. Wa minha yaumul Jum'ah. Di antara hari-hari yang memiliki keutamaan hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang padanya hari terbit matahari pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhraja minha. Pada hari Jumat itulah Adam alaihissalam diciptakan, dan hari itulah dia dimasukkan ke dalam jannah, dan hari itu juga beliau dikeluarkan dari al-jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menjadikan hari Jumat sebagai Id kaum muslimin. Id pada setiap pekan bagi kaum muslimin. Dan mereka beribadah dengan ibadah yang paling agung dari salat-salat yang diwajibkan, yaitu hari Jumat, di mana mereka menegakkan salat al-Jum'ah. Wa faddala Allahu layali ala ghairiha. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan malam-malam tertentu dibandingkan malam-malam yang lainnya. Wa minha layalil ashril awakhir min Ramadan. Di antara malam-malam yang memiliki keutamaan adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan sebagian para ulama tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi al-fajr, waktu fajr, wa layalin 'ashr, dan malam-malam 10. Sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam 10 di sini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam tersebut yang menunjukkan kemuliaan malam-malam itu. Fa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebiasaan beliau apabila telah masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Sebagian para ulama mengatakan dimaksud mengencangkan sarungnya menunjukkan bahwa beliau bersemangat lebih dibandingkan yang lainnya. Ya. Seperti kita kalau mengatakan si fulan menyingsingkan lengannya, maksudnya dia bersemangat. Namun sebagian para ulama juga mengatakan bahwa yang dimaksud mengencangkan sarungnya yakni beliau meninggalkan untuk berhubungan dengan keluarganya dan menyibukkan diri, mengkhususkan diri untuk beribadah. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya agar kemudian mereka pun turut menghidupkan malam-malam tersebut. Wa faddala Allahu lailatal qadar ala sairil layali.
Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan malam Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga kalau seorang beribadah pada malam itu, luar biasa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan jika dia melakukannya dengan ikhlas. Ya, seakan-akan dia beribadah lebih baik dari 1000 bulan yang umur kita mungkin tidak akan sampai ke jumlah tersebut. Nah, maka ini keutamaan. Masyaallah rahimakumullah. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat singkat. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menjadikan waktu-waktu tertentu yang seorang hamba jika dia mengamalkan suatu amalan, maka amalan itu berlipat ganda dan dapat mengalahkan amalannya orang-orang terdahulu. Meskipun mereka terdahulu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita manfaatkan ya apa yang memungkinkan bagi kita untuk kita amalkan. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna lillahi fihi lailah hiya khairum min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada satu malam di bulan Ramadan yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan, dicegah dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah tercegah dari kebaikan yang banyak. Ya. Bayangkan kalau seorang berdagang lalu kemudian dia rugi sampai dia jatuh miskin, kere. Naam. Waduh, bukan main, sedihnya dia. Nah, maka seharusnya lebih sedih lagi ketika seorang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Di mana para malaikat dan bersama dengan Jibril mereka berbondong-bondong turun pada malam tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang Allah tetapkan pada tahun itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh keselamatan, tidak ada keburukan padanya hingga datangnya waktu fajar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, diampuni baginya apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa sebelumnya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Wa faddala Allahu ba'd as-sa'at 'ala ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan waktu-waktu tertentu dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Wa min dzalika, termasuk di antara waktu yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala, thuluthul lailil akhir. Sepertiga malam terakhir. Pada waktu-waktu sahur. Ini waktu-waktu istijabah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Mereka senantiasa beristighfar. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa, mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Mereka mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kenapa demikian? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang-orang bertakwa ini. Dahulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang muhsinin, senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian dan mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit tidurnya di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sini disebutkan thuluthul lailil akhir, fayaqulu man yad'uni fa astajib lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala Rabb kami, Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Maka hadis ini menetapkan salah satu sifat Allah, bahwa Allah itu turun, dan Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Maka kita menetapkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat kita menetapkannya, ma'asyiral rahimakumullah, jangan berpikiran yang macam-macam. Jangan membagaimanakan, jangan memikirkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan turun, maka kita mengatakan turun. Ya. Akan tetapi turunnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti bahwa sifat turun ini menghilangkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sifat thabitah, sifat dzatiyah bagi Allah Jalla wa ala. Seperti ahlul bid'ah, ya. Mereka ada yang mengolok-olok ahlu sunnah. Gimana itu ahlu sunnah katanya? Mereka kok mensahihkan ada hadis yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau sepertiga malam terakhir itu kan setiap negara beda-beda. Kadang-kadang sepertiga malam terakhir di Indonesia selesai, ada lagi sepertiga malam terakhir di negara yang lain, dan begitu seterusnya. Kalau begitu arasnya kosong terus. Kapan Allah beristirahat? La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah. Seperti siapa itu? Jalaluddin la rahimahullah, seorang Rafidhi Syi'i dan yang semisalnya. Nah. Seperti itu, ya. Tidak mengerti bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi ayat-ayat dan nas-nas yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu tahu ketika Allah itu turun arasnya kosong? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Jalla wa ala beristiwa di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan itu tidak bertentangan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia bukan berarti bahwa dunia ini lebih besar daripada Allah. Waliyadu billah. Jadi hilangkan fikiran-fikiran kotor itu. Ya. Karena akal manusia terlalu rendah. Tidak akan mampu menjangkau hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga saja kita tidak mampu menjangkaunya. Apa yang kita fikirkan, surga itu jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Itu surga, kita enggak bisa membayangkan. Lah gimana dengan sifat Allah? Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oleh karena itu Allah ingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang kedangkalan akal yang mereka miliki, kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, fa yaqulu lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, saya akan penuhi permintaannya. Dan siapa yang beristighfar, yang memohon ampun kepadaku, saya akan ampuni dosa-dosanya. Wa fi hadits Jabir radhiyallahu an marfu'an, dan dalam hadis Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man tama'a ay yaquma fi akhiril laili falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal." Barang siapa yang mampu untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan salat witir di akhir malam, karena sesungguhnya salat di akhir malam itu adalah salat yang disaksikan, dan itu lebih afdal, lebih utama. Salat di akhir malam dan menjadikan salat witir sebagai salat penutup kita di malam hari.
Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minas sa'atil mufaddalah sa'atun fi yaumil jum'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di antara saat-saat yang memiliki keutamaan adalah satu waktu yang ada di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan hari Jumat, lalu kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang bertepatan dengan waktu tersebut dalam keadaan dia mengerjakan salat. Lalu dia memohon Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepadanya, mengabulkan permintaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama di waktu yang manakah dari hari Jumat itu. Ya. Di waktu yang manakah dari hari Jumat tersebut. Walhasil perselisihan yang cukup banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sampai menyebutkan 43 pendapat. Bayangkan. 43 pendapat dalam hal ini. Yang mana itu? Apakah pada saat terbitnya matahari, atau pada saat-saat ketika khatib berada di atas mimbar sampai selesai, atau pada saat di waktu asar ketika akan terbenamnya matahari, ya. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau berkesimpulan bahwa ya, waktu yang ada di hari Jumat yang merupakan waktu ijabah, kedudukannya sama seperti malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tidak mengetahui malam yang mana dari malam Lailatul Qadar, malam 21, 22, 23 dan seterusnya, yang mana kita tidak mengetahui, maka demikian pula hari-hari, waktu-waktu yang ada di hari Jumat, waktu yang manakah yang merupakan waktu ijabah juga kita tidak mengetahui. Dan beliau menyebutkan ada satu riwayat, hanya sayang sekali hadis yang beliau sebutkan itu lemah. Nah, oleh karena itu wallahu taala alam, ada hadis yang lebih mendekati hasan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini pun dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan satu waktu pada hari Jumat tersebut, lalu beliau mengatakan innama huwa sa'at, ya, min akhiri sa'atin minan nahar. Akhiru sa'at min sa'atin nahar. Saat yang paling terakhir dari saat yang ada di waktu nahar, waktu siang hari. Akhir dari nahar itu adalah dengan terbenamnya matahari. Akhir dari nahar. Setelah nahar itu apa? Lail. Ditandai dengan terbenamnya matahari, masuk lail. Nah, sebelum lail itu nahar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Waktu yang paling terakhir dari waktu-waktu nahar. Berarti apa? Menunjukkan waktu mendekati terbenamnya matahari. Mendekati terbenamnya matahari. Ini waktu. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, wa yuzahiduha. Beliau menyebutkan sangat sedikit waktu itu. Sesaat. yakni sebentar sekali waktu tersebut. Pada akhir waktu di siang hari, yaitu mendekati terbenamnya matahari. Lalu kemudian salah seorang sahabat ketika Nabi SAW menyebutkan itu, perhatikan dalam hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Wa huwa qa'imun yusalli. Dan di waktu itu seorang hamba yang muslim berdiri menegakkan salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang utama pada saat itu adalah mengerjakan salat. Sementara waktu mendekati terbenamnya matahari bukan waktu salat. Iya kan? Waktu terlarang untuk salat. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysat waktu salat? Bukankah ini bukan waktu salat?" kata beliau.
Ini bukan waktu salat. Alaysat sa'ata salat. Ini bukan waktu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala. Tidak demikian keadaannya. Innal 'abdal mu'min idza shalla thumma jalasa wa la yujlisu illa shalah fa huwa fi salatin. Ya, sesungguhnya seorang muslim apabila dia salat lalu dia duduk di masjid dan tidak ada yang membuat dia duduk kecuali karena menunggu salat, maka menunggunya salat dia teranggap sedang mengerjakan salat. Ya, jadi ketika dia masuk masjid misalnya siap untuk menunggu salat maghrib, maka dia duduk. Dia tidak masuk masjid kecuali hanya sekedar mengerjakan salat tahiyatul masjid, lalu kemudian dia duduk. Itu bukan waktu salat. Nah, duduknya dia untuk menunggu salatul maghrib, dia teranggap sedang mengerjakan salat. Ya, maka waktu-waktu itulah merupakan waktu ya dianjurkannya seorang untuk memperbanyak doa. Nah, dan kita dulu di Dammaj itu subhanallah saling menasihati. Ya, ketika sudah mendekati ba'dal asr itu, maka saling mengingatkan, ya akhi, hari Jumat persiapan. Nah, waktu ijabah saling nasihat. Seakan-akan pendapat ini merupakan pendapat yang disepakati oleh ikhwan pada saat itu. Ya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah, maka mereka saling mengingatkan, ini waktu-waktu ijabah, maka hendaknya seorang bersiap-siap karena itu adalah merupakan waktu yang sulit untuk kita mendapatkannya di hari-hari yang lainnya. Saya kira ini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat pada kita sekalian dan menambah ilmu kita dan menambah semangat kita untuk semakin menambah amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.